Haleluya, puji Tuhan, shalom, berjumpa kembali bersama Elohim Ministry. Hari-hari ini Tuhan sementara terus mencurahkan rohnya bagi setiap umatnya. Sebab itu mari terus kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Yes, sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus yang senantiasa mengalir atas hidup kami. Dan biarlah roh-Mu terus itu tertinggal dalam setiap hidup kami Tuhan. Sehingga kami terus akan menyala-nyala dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan lebih lagi sungguh memuji menyembah Engkau. Mari Engkau yang akan memberkati. Mari Roh Kudus-Mu terus yang akan memulihkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Naikkan pujian. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja.
perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih buat setiap roh yang senantiasa berkarya dalam hidup kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji menyembah Tuhan dan tiba saatnya kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, dalam usaha pekerjaan, dalam keluarga, rumah tangga dan anak-anak kami, semua karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Saat hari ini biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah berikan kami pengertian, berikan kami pengetahuan Tuhan tentang firman-Mu yang berikan kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengambil alih pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Saya percaya kita berada dalam anugerah pertolongan Roh Kudus. Kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis kemarin. Saya percaya kita mengikuti ibadah yang ada. Dan Yesus naik ke surga. Dan dia mencurahkan Roh Kudusnya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya percaya kita sudah banyak mengetahui tentang kenapa Yesus naik ke surga. Apa tujuannya dia naik ke surga. Dan apa maksudnya Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam kalender itu ditulis hari kenaikan Isa Al-Masih. Dan hari ini saya masih membahas tentang Yesus naik ke surga. Ada beberapa tokoh Alkitab yang dia naik ke surga hidup-hidup. Henok, Elia, dan yang terakhir adalah Yesus sendiri. Yang dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita buka bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Dengan perikop judul di atas, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, mereka ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan pada Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa ada masanya, ada waktunya sendiri Tuhan memulihkan keadaan saudara. Ada masanya dan waktunya Tuhan memulihkan ekonomi saudara. Ada masa dan waktunya sendiri Tuhan memulihkan keluarga saudara. Ada masa dan waktunya Tuhan memulihkan pekerjaan saudara. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu Saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu ini berbicara kepada siapa saja yang percaya kepada Yesus dan dia berharap sepenuhnya kepada Yesus supaya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang yang percaya kepada Yesus, yang hidupnya berkenan di hadapannya, yang senantiasa tidak berbuat dosa dalam kehidupannya, bahkan yang berkenan di hadapan Tuhan, dialah yang akan menerima kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus ini bukan hanya diuntukkan oleh hamba Tuhan, pendeta, anak Tuhan, keluarga pendeta, keluarga hamba Tuhan. Bukan, tetapi kepada siapa saja yang percaya kepada Kristus, yang hidupnya berkenan di hadapannya, maka dia akan menerima kuasa Tuhan. Firman Tuhan sudah sangat jelas, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya, ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang sentiasa belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka secara otomatis kuasa Roh Kudus itu saudara terima dan saudara memiliki kuasa. Maka dari itu banyak orang hamba-hamba Tuhan dia berkata bahwa perkataan orang benar itu mengandung kuasa.
Kalau hidup sudah dibenarkan oleh Roh Kudus, hidup saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan, hidup saudara sudah berkenan di hadapan Tuhan, hati-hati dengan perkataan saudara dan saya. Perkataan kita mengandung kuasa. Saudara sudah menerima kuasa. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Kalau hidup saudara sudah benar, hidup saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan, hidup saudara sudah berkenan di hadapan Tuhan, maka hati-hati dengan perkataan saudara, karena perkataan kita mengandung kuasa. Perkataan untuk memberkati, berkata-kata oleh orang lain. Perkataan kita kepada istri, perkataan kita kepada suami, perkataan kita kepada anak-anak, perkataan kita kepada orang lain, keluarga. Saya mau katakan hati-hati karena saudara dan saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus menjadi saksi sampai di ujung bumi. Di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sesudah Yesus mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, tiba-tiba saat itu dia naik ke surga dan ada banyak saksi di mana Yesus naik ke surga. Banyak mata yang melihat, banyak mata yang memandangnya, banyak orang yang menyaksikannya. Bukan hanya 1-2 orang. Tetapi mereka ini berbicara bisa 10 orang, mereka itu bisa berbicara 100 orang, dan lebih daripada 10 orang. Bapak saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Banyak kesaksian-kesaksian orang pernah naik ke surga. Dia bisa bersaksi. Lewat video, lewat cerita, segala sesuatu. Dia bersaksi pernah naik ke surga. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, adakah saksinya orang yang melihat bahwa dia naik ke surga? Yesus ketika dia naik ke surga, ada banyak orang yang menyaksikannya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi ini sesuatu kejadian yang sungguh luar biasa. Dilihat banyak saksi. Saya percaya kalau di kepolisian atau di kejadian-kejadian kriminal, pembunuhan atau pemerkosaan atau mungkin kecelakaan, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, pasti kepolisian mencari saksi. Dan tidak hanya cukup 1 orang. Kadang lebih daripada 2 orang. Ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ketika murid-muridnya itu memandang ke langit, melihat Yesus naik ke surga, tiba-tiba ada 2 malaikat dan dia berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, biarlah kita memperingati kenaikan Yesus Kristus bukan hanya sekedar memperingati saja. Setelah kita melewati hari kenaikan Yesus Kristus, kita lupa bahwa Yesus itu sudah naik dan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Roh menghibur, roh yang menolong, menyertai kehidupan saudara dan saya. Biarlah hidup kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Terutama kita menjadi saksi dalam keluarga, dalam rumah tangga yang ada. Kita bersyukur dan kita berterima kasih karena Yesus naik ke surga. Maka saudara dan saya, kita sebagai orang Indonesia, saya sebagai orang Jawa, saya bisa menerima kuasa Roh Kudus-Nya
yang menolong, yang menghibur. Mungkin saudara orang Toraja, saudara orang Manado, saudara orang Gorontalo, saudara orang Ambon, saudara orang Papua, dan saudara orang mana saja yang diciptakan Tuhan di seluruh bumi ini. Saya mau berkata bahwa ketika kita percaya kepada Kristus dan hidup kita berkenan di hadapannya, maka dia akan menerima kuasa Roh Kudus. Dan dia akan menerima roh yang menghibur dan roh yang menolong, yaitu Roh Kudus. Saya percaya kalau saat itu Yesus tidak naik ke surga, maka yang menerima kuasa yang daripada Roh Kudus hanya orang-orang yang terdekat seperti murid-muridnya. Tetapi karena Yesus naik ke surga, maka dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada siapa saja yang percaya kepada dia dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini Yesus yang berkata. Namun benar sekali lagi yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Ketika kita susah, maka ada Roh Kudus yang menghibur dalam kehidupan kita. Ketika kita ada jalan buntu, maka ada Roh Kudus yang memberikan jalan terbuka dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita akan melakukan sesuatu hal yang dosa di hadapan Tuhan, Roh Kudus yang mengingatkan kehidupan kita karena kita akan berbuat dosa. Ketika kita akan mengalami satu kecelakaan atau mengalami musibah, ada Roh Kudus yang mengingatkan kehidupan kita bahwa jangan lewat situ, di sana ada mara bahaya. Ketika kita mengalami badai masalah, bahaya yang ada Roh Kudus yang menolong kehidupan kita. Sekalipun kita mengalaminya, tetapi tidak sampai menimpa jiwa kehidupan kita. Jadi sangat berguna sekali Yesus naik ke surga itu bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan berarti Yesus tidak sayang kepada kita. Tetapi karena Yesus lebih sayang kepada saudara dan saya, maka dia naik ke surga. Yesus lebih sayang kepada murid-muridnya. Dia naik ke surga dan dia mencurahkan Roh Kudusnya. Yohanes 14 ayat yang pertama dan sampai ayat ketiga. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus naik ke surga. Dia mendahului kita. Di mana kita akan berada di sana. Karena Yesus yang memiliki surga, maka dia akan mendahului kita. Dia sudah mendahului kita dan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Maka tempat kita kalau sudah selesai, maka dia akan datang bersama-sama untuk menjemput saudara dan saya. Saudara, maka dari itu ketika hidup kita sudah menerima kuasa, jangan menyalahgunakan kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Orang yang menerima kuasa bukan berarti orang itu harus jadi hamba Tuhan, pendeta yang hebat. Orang yang menerima kuasa Tuhan tidak harus keluarga hamba Tuhan atau anak-anak pendeta. Tetapi kepada siapa saja, orang awam, bahkan orang anak-anak pun, bahkan orang yang biasa-biasa saja, ketika hidupnya percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, maka dia akan menerima kuasa yang daripada Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, jadilah saksi dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam anak-anak,
bahkan dalam dimanapun saudara berada. Lewat perkataan kita. Hati-hati dengan perkataan, karena perkataan saudara dan saya mengandung kuasa. Yesus sudah naik ke surga. Dan dia mencurahkan Roh Kudusnya. Yang penuh kuasa itu. Yang saudara bisa menciptakan sesuatu hal yang luar biasa. Lewat perkataan saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang senantiasa menghibur, menolong, menyertai kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh bekerja. Kami boleh beraktivitas. Kami boleh melakukan apa saja. Semua karena pimpinan Roh Kudus. Biarlah pemberitaan firman-Mu hari ini hamba akhiri. Dan kami percaya Roh Kudus yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Menolong, menyertai dimanapun kami berada. Berkati setiap umat-Mu Bapa. Hamba berdoa buat bagi bangsa dan negara. Pak Presiden. Bahkan semua para pemerintahan yang ada di bangsa Indonesia. Tuhan berkati. Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di mata Tuhan. Pulihkan Indonesia. Ekonomi. Bahkan terlebih rohani bangsa Indonesia kami serahkan di tangan Tuhan. Curahkan kuasa pertobatan buat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu, Roh Kudus yang berikan kemampuan bagi kami semua. Untuk senantiasa kami setia kepada-Mu Bapa. Sampai Engkau datang yang kedua kali. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub memberkati kita semua. Menyertai kita semua. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan. Bersama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa. Haleluya.